Mini PC ini sudah membantu saya menghasilkan banyak video berkualitas cuma bermodalkan prosesor 70.000 dan 2 keping RAM 16GB bisa merender video 1080p 60 fps. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Kemarin ada yang komen, "Mas, bikinin PC editing di bawah 1,3 juta dong." Nah, rakitan PC kali ini mungkin bisa jadi salah satu referensinya. Apalagi bentuknya yang mungil, cocok buat dipajang di meja yang sempit. PC kali ini nggak cocok sama sekali buat gaming ya, karena tanpa VGA dan IGP-nya itu payah performanya. Tapi upgradable karena sudah DDR4. Pertama kita mulai dari prosesornya. Saya pakai prosesor Pentium G4560, prosesor Intel generasi ke-7 dengan 2 core dan 4 thread. Memiliki frekuensi 3,5 GHz, support RAM DDR4 hingga 2400 MHz. TDP-nya 51 watt dan iGPU-nya Intel HD 610 yang performanya nggak begitu bagus karena cuma punya 12 execution unit. Tapi kalau prosesor ini ditambah VGA masih oke kok buat gaming. Saya beli di Tokped harganya 65.000 dengan ongkir jadinya 70.000. Sedangkan harga pasarannya di Shopee 78.000. Kita lanjut ke HSF-nya, pakai HSF Deepcool ya, bukan pakai HSF bawaan Intel. Harganya 39.000 dengan free ongkir, tapi ada biaya admin, jadinya 41.000. Motherboardnya saya pakai motherboard Mini ITX H110i dari MSI. Ini motherboard sudah lama banget saya cari. Pengen dari dulu punya mini PC pakai DDR4 dengan Mobo Mini ITX, tapi jangan terlalu mahal. Motherboard ini support Intel Gen 6 dan Gen 7. Saya beli dalam kondisi bekas, harganya 353.000. Hoki banget karena harga pasaran motherboard ini di atas 500. Sayangnya tanpa backplate dan Mobo ini ada sedikit minus. Dia cuma bisa dipasang HSF dengan 3 pin. Kalau 4 pin gak akan muter HSF-nya. Bagusnya di bagian belakang motherboardnya ada slot untuk M.2 NVMe. Kalau kita cari motherboard Mini ITX H110i di Tokped, saya nemu harga termurahnya itu dari merek Asus. Harganya 475.000. Kita lanjut ke RAM. Terima kasih banyak kepada Netak ID yang sudah mengirimkan RAM bagus kepada saya. Netak adalah brand yang menjual berbagai macam storage, RAM, hingga aksesoris PC. Netak ini punya official store di Shopee dan sudah menjual ribuan barang. Yang paling menarik buat saya sih flash disknya ya. Kalian bisa dapat flash disk bentuknya lucu banget. Harganya ada yang 30.000 varian 8GB dan pastinya original. Ini cocok banget buat yang butuh flash disk murah atau buat bikin bootable Windows. Kita kembali ke RAM-nya ya. Waktu dikirimin RAM ini saya minta dikirim RAM DDR4 dengan timing yang ketat. Akhirnya dikirimin 2 keping RAM 8 plus 8GB 3200 MHz DDR4 CL16 dengan timing 16, 20, 20, 40, 1,35 volt. RAM ini bisa berjalan XMP-nya di sistem AM4. Bahkan sedikit setelah saya tes bisa di overclock kok. RAM-nya ke 3600 MHz di sistem AM4 dengan prosesor Ryzen 5 5500 GT dengan timing 18, 22, 22, 38 tanpa merubah voltasenya. Di motherboard MSI H110i ini karena terlimit oleh sistemnya, RAM-nya berjalan di 2400 MHz. Buat yang berminat dengan RAM dari Netak ini, pembeliannya ada di deskripsi video ya. Bisa juga beli flash disknya. Kapan lagi dapat flash disk 30.000 original? Karena sekarang banyak flash disk 20 ribuan tapi fake. Kita lanjut ke storage-nya. Saya cuma pakai SSD DST 128GB. Saya beli di harga 111.000. Harga terkini agak sedikit naik ya. Di Shopee harganya 121.000. Mas, kok cuma pakai SSD 128GB? Emangnya cukup? Cukup karena PC ini cuma saya pakai buat kerja. Begitu selesai render dan upload video, file hasil rendernya akan saya cut ke harddisk eksternal. Sedangkan video bahannya akan saya hapus semuanya. Selanjutnya PSU. Nah, ini agak beda ya PSU-nya. Kali ini saya pakai PSU Flex.
PSU ini jauh lebih kecil dari PSU standar. PSU ini dulu mahal banget harganya, di atas 700.000. Alhamdulillah sekarang ada yang jual murah dari merek VBR dengan power draw 200 watt dan peaknya di 250 watt. Ini PSU belum 80 plus ya, tapi setidaknya lumayan aman buat rakitan tanpa VGA seperti ini. Cuman punya 24 pin dan 4 pin prosesor, 2 kabel SATA dan 2 kabel molek. Harganya 245.000 dalam kondisi baru. Kebetulan saya dapat diskon dan gratis ongkir, jadinya saya beli di harga 242.000. Terakhir, casing. Ya, alasan saya membeli PSU Flex itu cuman karena casing ini. Casing super mungil dari Warnes Tiny Case C5. Harganya sih cuman 112.000, tapi dengan ongkir jadinya 136.000. Oh ya, casing ini cuman bisa untuk motherboard mini ITX ya, nggak bisa untuk ukuran yang lain. Dengan PSU-nya opsinya pakai PSU Flex atau PSU Pico, tapi saya lebih menyarankan untuk pakai PSU Flex saja. Berapa sih total saya merakit PC ini? Pentium G 4560 70.000, HSF Deepcool 41.000, motherboard H11i MSI bekas 353.000. RAM-nya terima kasih buat Netak karena dikasih gratis, RAM-nya gratis ya. SSD DST 128GB 111.000, PSU Flex VBR 200 watt 242.000 dan casing Warnes Tiny C5 136.000. Totalnya 953.000. Dengan asumsi saya dapat RAM gratis. Kalau beli RAM sendiri 16GB harganya jadi sekitar 1,3 jutaan. Semua link lengkap ada di keranjang YouTube atau deskripsi video ini. Apa aja yang bisa diupgrade dari PC saya ini? Pertama, saya mau upgrade prosesornya ya. Dari Pentium G 4560 nanti saya akan upgrade ke i5 6600 atau i5 7500 atau mungkin i7 7700 ke depannya. Storage-nya juga saya mau upgrade dari SSD 128GB mau ke NVMe 512GB. Nah, misal suatu saat pengen saya ganti ke PC gaming, saya akan tambahkan VGA GT 1030 atau RX 550 tapi yang versi low profile. Apakah PC ini hemat daya? Harusnya sih iya ya, tapi kita cek dulu yuk. Ketika idle, PC ini menyerap daya cuma 26 watt, dan ketika full load tes Cinebench, PC ini menyerap daya cuma 50 watt. Mantap betul. Selanjutnya, uji sintetis. Saya menguji prosesor Pentium G 4560 dengan Cinebench R15 multicore, dapat skor 345 CB dengan suhu maksimalnya di 63 derajat. Kita uji iGPU-nya Intel HD 610 dengan Unigine Heaven di setting 768 Pilow, dapat skor 947 dengan rata-rata FPS-nya 37. Dari skor ini kita bisa tahu kalau iGPU-nya kurang bagus performanya dan gak akan kuat kalau main game berat. PC ini memang saya khususkan buat editing video YouTube dengan CapCut 1080p 60fps. Buat edit video terakhir yang durasinya 16 menit, full efek lumayan lancar. Cuman kalau kebanyakan efek dalam satu scene memang agak lag. Nah, masalahnya justru ketika render video. Butuh 1 jam lebih buat render video 16 menit di resolusi 1080p 60fps. Makanya rencananya kedepannya mau saya upgrade ke i5 6600 atau i5 7500 biar rendernya nggak bikin emosi. Terakhir, uji gaming. Karena keterbatasan dari iGPU-nya, PC kali ini hanya saya akan uji di 5 game saja ya. Game yang pertama, Dota 2 di setting 720p fastest rata kiri ya. Ketika laning dapat 40-an fps dan ketika war masih lumayan dapat 30-an fps. Masih bisa lah buat belajar Dota 2 buat lawan bot. Game yang kedua, Euro Truck Simulator 2 di setting 1080p low, dapat FPS yang lumayan playable antara 30 sampai 40 fps.
Game yang ketiga, game sejuta umat Valorant di setting 1080p. Loh, ini FPS-nya lumayan banget, ternyata dapat FPS 70-90 FPS dan jarang banget ada drop FPS. Lumayan buat main Valorant masih bisa. Game yang keempat agak maksa sih ya. Saya main PES 2021, saya setting di 720p low, cuma dapat FPS 28. Game yang kelima ini agak sedikit maksa juga ya. GTA 5 offline di setting 720p low, dapat FPS 30. Tambahkan satu game lagi, Battlefield 4 di setting 1080p low, dapat FPS yang belum playable, masih di bawahnya 30 FPS di 20-an FPS. Kesimpulan, prosesor Pentium G4560 bisa jadi solusi murah sebelum kita membeli prosesor i5 6600 atau i5 7500 atau bahkan i7 7700. Single core-nya lumayan kencang walaupun IGP-nya payah, tapi masih bisa lah buat main game-game ringan. PC ini kecil dan sangat hemat daya, tapi sayangnya wajib pakai motherboard mini ITX dan ini jarang banget ya. Jadi pertimbangan dulu kalau mau rakit PC ini karena cari motherboardnya susah dan mahal. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf ya bikin videonya agak telat karena kemarin agak tidak enak badan. Next videonya 3 harian lagi ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.